Peristiwa jebolnya Situ Gintung beberapa waktu lalu dinilai sebagai ketidakcermatan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perawatan situ sebagai tempat penampungan air hujan. Termasuk berdirinya banyak bangunan di sekitar situ membuat kondisi situ terbilang kurang layak. Keberadaan tempat tinggal di sekitar situ otomatis mengakibatkan penyusutan area dan berkurangnya daya tampung air hujan yang berujung pada terjadinya luapan air dan banjir. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Walhi DKI Jakarta, Jakarta memiliki 48 situ atau danau buatan. Namun dari 48 situ hanya 5 situ yang terbilang terawat, terjaga dari masalah sampah dan penyerobotan lahan. Ini yang existing, di Jakarta itu ada sekitar 48 situ. Nah dari 48 situ ini kondisi juga memprihatinkan ya. Lambat laun bisa menyusut juga. Kenapa? Karena situ-situ tersebut banyak yang tidak dijaga atau tidak dirawat, sehingga banyak pemukiman liar, tempat buang sampah, masuknya limbah, sehingga tingkat sedimentasinya atau endapannya semakin tebal. Banjir bagi masyarakat Jakarta sudah tidak asing lagi karena menjadi salah satu permasalahan yang timbul setiap tahunnya. Pemerintah provinsi pun kerap melakukan berbagai upaya persiapan jelang musim penghujan dengan melakukan pengerukan kali, perbaikan gorong-gorong, pembuangan sampah, dan sebagainya. Beberapa waktu lalu bahkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan telah memiliki agenda penting untuk menanggulangi banjir dengan membuat waduk. Semua sudah kita siapkan, jangka panjang kita akan bangun waduk di sana. Memang akan dimulai pembebasan tanahnya. Keberadaan situ yang ada 48 ini, kalau dia berfungsi secara ekologis, saya kira cukup. Artinya berfungsi secara ekologis adalah dia kondisinya normal ya, normal dan berfungsi secara ekologis dalam artian harus bebas dari pemukiman, bebas dari area pertamakan, bebas dari tempat limbah, sampah, kedalamannya dijaga misalnya kan. Itulah yang akan berfungsi. Kalau misalnya dia tetap keberadaannya dijaga dan berfungsi normal, itu juga akan mengurangi secara signifikan kaitannya dengan persoalan banjir. Penyebab makin parahnya banjir bukan hanya masalah sampah dan penyusutan situ, namun ditengarai juga dengan makin berkurangnya atau bahkan tidak adanya lagi tanah atau daerah resapan yang digunakan air sebagai tempat penyerapan air di kala hujan turun. Pembangunan gedung-gedung tinggi memiliki andil dalam mengurangi tempat penyerapan air karena adanya proses pengerasan yang digunakan sebagai pondasi bangunan. Padahal setiap pembangunan gedung tinggi diatur dalam Pergub nomor 68 tahun 2005, di mana setiap area gedung seluas 5.000 meter wajib disisihkan 1%-nya untuk pembuatan daerah resapan atau ruang terbuka hijau. Yang intinya adalah bahwa ada kewajiban warga, terutama pemilik bangunan-bangunan, pengembang itu memiliki saluran resapannya, sumber resapan. Jadi air hujan yang masuk ke daerahnya itu harus ditanam, bukan digelontorkan. Misalnya begini, salah satu ketentuannya adalah bahwa yang memiliki luas lahan sekitar 5.000 meter persegi itu diwajibkan 1%. Berdasarkan catatan Walhi, Jakarta memiliki luas wilayah area sekitar 661,9 hektar dan diisyaratkan wilayah ibu kota ini memiliki 30% wilayah yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Namun kenyataannya DKI Jakarta baru memiliki 9,9% saja wilayah yang dijadikan sebagai daerah ruang terbuka hijau. Oleh karenanya menurut Walhi, pemerintah provinsi harus memiliki prioritas terhadap penanganan banjir di ibu kota dengan memaksimalkan fungsi situ, menyediakan area ruang terbuka hijau dan melakukan kontrol terhadap pembangunan gedung tinggi yang tidak memiliki area resapan air tanah. Selain untuk menjaga daya tampung air, juga menjaga penyediaan air bersih di Jakarta. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah situ atau dana buatan adalah sebuah keharusan. Kelayakan untuk menambah danau atau situ diperuntukkan untuk mengantisipasi dan mengurangi bahaya banjir yang kerap kali datang di ibu kota. Dari Situ Lembang Menteng, Ahmad Tasman dan Don Bosco melaporkan.